Bab 5. Hati yang bernafas. Ada satu tingkatan yang lebih halus dari sekadar bernafas dengan tubuh, yaitu ketika hati ikut bernafas bersama nafasmu. Pada saat itu, zikir tidak lagi terjadi di dada, tetapi di lubuk jiwa yang paling dalam. Hati yang bernafas tidak lagi dipenuhi gelombang pikiran atau keinginan, melainkan mengalir dalam irama kehadiran ilahi yang lembut dan tenang. Setiap tarikan nafas menjadi penyatuan dengan kasih Allah, dan setiap hembusan menjadi penyerahan total kepadanya. Hati yang bernafas seperti ini hidup dalam kedamaian yang tak terguncang oleh dunia. Ia tidak lagi mencari ketenangan di luar, karena sumber ketenangan itu telah menyala di dalam dirinya sendiri. Inilah keadaan para arif yang disebut sebagai hudur, kehadiran hati dalam setiap nafas, di mana cinta kepada Allah tidak lagi diucapkan, tetapi dihirup, dihembuskan, dan dijalani. Hati yang bernafas dengan zikir sejati menjadi lembut dan penuh cahaya. Ia tidak mudah tersinggung oleh hinaan, tidak goyah oleh pujian, sebab ia tahu bahwa segala sesuatu hanyalah hembusan dari Allah yang berlalu sementara. Ia menerima segalanya dengan lapang, sebagaimana paru-paru menerima udara tanpa membedakan mana yang hangat dan mana yang dingin. Ketika seseorang telah sampai pada keadaan ini, ia akan memandang dunia dengan pandangan kasih, bukan karena dunia itu sempurna, tapi karena ia melihat keindahan Allah yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Setiap makhluk menjadi cermin dari rahmatnya, setiap peristiwa menjadi pesan dari tangan kasihnya. Namun untuk sampai pada hati yang bernafas, seseorang harus melewati jalan panjang penyucian diri. Ia harus menundukkan ego, meredam amarah, dan melepaskan genggaman terhadap hal-hal yang membuatnya terikat. Tidak ada hati yang dapat bernafas bebas jika masih terbelenggu oleh keinginan duniawi. Karena itu, zikir nafas bukan sekadar latihan kesadaran, tetapi juga penempaan jiwa. Engkau belajar untuk diam tanpa kosong, bergerak tanpa lupa, memberi tanpa berharap, dan mencintai tanpa ingin memiliki. Setiap nafas menjadi saksi dari perjuanganmu untuk kembali menjadi murni, sebagaimana ruhmu dahulu diciptakan, jernih, suci, dan tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Ketika hati mulai bernafas, engkau akan merasakan bahwa seluruh kehidupan di sekelilingmu juga bernafas bersama. Pohon, batu, air, bahkan angin, semuanya memuji Allah dalam bahasa yang berbeda. Engkau mulai memahami bahwa tidak ada satupun yang benar-benar diam, karena seluruh alam ini hidup oleh zikir yang sama. Dan saat kesadaran itu tumbuh, batas antara engkau dan semesta mulai menipis. Engkau tidak lagi merasa terpisah dari ciptaan lain, sebab engkau tahu bahwa semuanya hidup oleh nafas yang satu, nafas ilahi yang menghidupkan segala sesuatu. Maka jagalah hati agar terus bernafas dalam kesadaran. Jangan biarkan ia mati karena lalai, jangan biarkan ia sesak karena dunia. Bila engkau merasa gelisah, kembalilah pada nafasmu, sebab di sanalah Allah menunggumu dalam diam. Tariklah nafas perlahan dan rasakan cintanya mengalir masuk ke dalam dadamu. Hembuskan perlahan dan lepaskan segala beban yang bukan milikmu. Lakukan itu dengan kesadaran hingga engkau merasakan kehadiran yang begitu dekat, begitu halus, hingga air matamu menetes tanpa sebab. Saat itulah engkau tahu bahwa hatimu telah kembali bernafas. Bukan karena udara, tetapi karena telah disentuh oleh kasih Allah yang hidup dalam setiap hembusan kehidupan. Bab 5. Hati yang bernafas. Ada satu tingkatan yang lebih halus dari sekadar bernafas dengan tubuh, yaitu ketika hati ikut bernafas bersama nafasmu. Pada saat itu, zikir tidak lagi terjadi di dada, tetapi di lubuk jiwa yang paling dalam. Hati yang bernafas tidak lagi dipenuhi gelombang pikiran atau keinginan, melainkan mengalir dalam irama kehadiran ilahi yang lembut dan tenang.